Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Mohon kiranya dibantu untuk menjelaskan mengenai zakat mal yang akan saya lakukan. Apakah diperbolehkan zakat mal disalurkan ke masjid sebesar 50% dan zakat mal untuk membantu paman yang tidak mampu guna memperbaiki rumah tinggal sebesar 50%, Ustaz? Nah, Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berkaitan dengan hukum menyalurkan zakat ke masjid. Zakat, masorifnya atau siapa yang berhak mendapatkannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah, kata Allah Ta'ala, lil fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dilunakkan hatinya untuk Islam, wal gharimina, dan kepada orang-orang yang berhutang, tidak dapat membayar hutangnya, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, kemudian wa ibnis sabil, dan bagi ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Jadi menunjukkan bahwa zakat itu hanya disalurkan kepada 8 golongan ini. Sehingga hukum menyalurkan zakat itu kepada masjid yang tujuannya untuk membangun masjid, maka tidak boleh, karena tidak termasuk dalam 8 golongan ini. Andaikan pembangunan masjid itu dimasukkan dalam fisabilillah, tentu tidak tepat, karena nanti membangun sekolah juga fisabilillah, membangun jembatan juga fisabilillah, karena itu di jalan Allah semuanya. Sedangkan makna fisabilillah itu adalah untuk keperluan jihad di jalan Allah. Hingga kalau disalurkan ke masjid untuk pembangunan masjid tentu tidak boleh. Tapi kalau disalurkan ke masjid dalam artian masjid itu sebagai wasilahnya yang akan mencari mustahiknya, maka tidak ada masalah, ya. Boleh disalurkan zakatnya itu sebesar 50% dari seluruh uang yang harus dia zakati, boleh, silahkan. Atau seluruhnya atau sebagiannya nggak ada masalah, ya. Tapi ingat, 50% itu bukan berarti dari seluruh harta yang dimiliki dikeluarkan zakatnya 50%, tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kewajiban zakat itu hanya 2,5%. Tapi kalau dia dengan kerelaan hatinya, dia memberikan 50% dari seluruh hartanya, maka selisihnya, sisanya dinilai sebagai sedekah. Insya Allah nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, apa hukum menyalurkan zakat itu kepada paman yang kesulitan untuk membangun rumahnya? Baik, sebenarnya di antara golongan yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang yang tidak mampu, yaitu fuqara wal masakin, fakir miskin. Sedangkan fakir itu pengertiannya menurut sebagian ulama adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ya, dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok, ya, makan, pakaian, tempat tinggal, bukan kebutuhan yang sekunder, tapi yang primer. Sedangkan miskin, dia punya pendapatan yang tetap, punya pekerjaan tetap, tetapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya yang pokok tadi. Maka boleh kita menyalurkan zakat itu kepada 2 golongan ini, ya. Apabila 2 golongan ini qadar Allah adalah keluarga kita, kerabat kita, paman kita misalnya, maka itu akan lebih bagus lagi, pahalanya akan lebih besar lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sedekah kepada orang lain itu nilainya sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat itu nilainya sedekah dan silaturahim. Apalagi paman
bukan termasuk orang yang wajib kita beri nafkah, maka boleh kita membayarkan zakat kepada beliau. Akan tetapi, kalau sebenarnya paman ini dia tidak miskin, tidak fakir ya, cuman dia pengen membangun rumah. Nah, seperti ini tidak boleh. Karena dia tidak termasuk fakir atau miskin. Tapi kalau dia termasuk fakir miskin, kemudian sedekah zakat itu kita serahkan kepada beliau, ternyata uang itu setelah diterima digunakan untuk bangun rumah, maka itu terserah. Nggak ada masalah. Ya, karena sudah menjadi miliknya. Jadi dilihat dulu apakah benar ya paman itu termasuk orang yang fakir dan miskin ya, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau iya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari jemaah sekalian. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.